Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendiana dengan NIM 0212211006 dari Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Didi Effendi, MPD. Oke, untuk poin pertama, soalnya mengapa mahasiswa Prodi PGMI perlu mempelajari mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan? Jadi menurut saya, mata kuliah pendidikan Pancasila ini memiliki peran penting dan berguna untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan haruslah kita pelajari dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat mengetahui dan mengerti tentang hal dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Jadi Pancasila adalah sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Sebab itu, seluruh tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma sebagai tolak ukur baik buruk dan benar salahnya sikap, perubahan dan tingkah laku sebagai bangsa Indonesia. Kemudian contoh-contoh pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan saat di perguruan tinggi antara lain: 1. Melalui pendidikan Pancasila ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa juga dapat berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Lalu, melalui pendidikan Pancasila juga, mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki pandangan yang benar terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, menurut saya iya, karena sila-sila yang ada dalam Pancasila bukanlah sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu diambil dari perut bumi bangsa Indonesia itu sendiri yang sudah hidup sejak lama. Selain itu juga, keputusan untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sila yang pertama, yaitu saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dan tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Kemudian sila kedua, yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian sila yang ketiga, yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, bangga menjadi bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, dan menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu sila yang keempat, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Dan untuk sila yang kelima, yaitu bersikap adil terhadap sesama, kemudian menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama, menghargai orang lain, dan melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Kemudian poin yang keempat, mengenai jelaskan sistem pemerintahan Indonesia mulai dari kemerdekaan sampai sekarang. Jadi sejarah mencatat bangsa Indonesia sudah mengalami beberapa periode pemerintah setelah kemerdekaan sampai saat ini. Periode pemerintahan Indonesia dibagi menjadi 3, yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Orde Lama, pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial. Era ini berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966 di bawah pemimpin Presiden Soekarno. Kemudian terjadi perubahan sistem presidensial yang menjadi 3 bagian. Yang pertama sistem parlementer, kedua sistem liberal, dan yang ketiga sistem demokrasi terpimpin. Lalu yang kedua yaitu pemerintahan masa Orde Baru. Lahirnya masa pemerintahan Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 hingga 1998. Soeharto diangkat sebagai presiden menggantikan Soekarno. Pada masa Orde Baru ini, untuk pemerintahannya adalah presidensial dengan bentuk pemerintahannya republik, Undang-Undang 1945 sebagai dasar konstitusi. Jadi, pada era ini, demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hasil kebijakan ekonomi terlihat, inflasi menurun, dan mata uang nasional stabil.
Meski mengalami perkembangan, namun kekuasaan dipegang penuh oleh presiden. Salah satu penyebab runtuhnya era Orde Baru adanya krisis moneter pada 1997. Sejak tahun itu, kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk. Ini juga melanda negara-negara lain. Kondisi itu membuat KKN tinggi dan terjadi ketimpangan yang mencolok. Akhirnya tubuh gerakan berdemokrasi menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total. Era Orde Baru ini berakhir pada Juli 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Kemudian muncul era reformasi yang ketiga, yaitu pemerintahan masa reformasi. Jadi masa ini dimulai dari kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. Pada masa ini, B.J. Habibie membuat reformasi besar-besaran di sistem pemerintahan. Sistem yang dijalankannya itu lebih terbuka dan demokrasi lebih ditonjolkan. Di masa ini juga, partai politik independen tidak dipengaruhi kekuasaan birokrat militer, kemudian adanya pemberdayaan masyarakat sipil lewat penyampaian informasi secara transparan. Bahkan adanya proses pemilihan secara langsung, baik itu presiden dan wakil presiden, kepala daerah, hingga anggota DPR. Pemilihan pertama secara langsung dilakukan pada tahun 2004. Demokrasi pada masa ini telah berkembang dengan kesadaran masyarakat dalam kehidupan perpolitikan nasional. Kemudian untuk poin yang terakhir, nomor 5, jelaskan manfaat mempelajari wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai cara pandang, konsep, dan dasar ideologi konstitusional di mana Indonesia sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau serta ribuan latar belakang sosial budaya penduduknya berupaya mempersatukan satu kesatuan antara ideologi, politik, ekonomi, sosiokultural, serta masalah keamanan dan pertahanan. Wawasan Nusantara juga sangat penting dalam menentukan arah kebijakan nasional, karena tujuan dari wawasan Nusantara ini adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan serta kedamaian kepada seluruh penduduk. Jadi, kita juga mendapat beberapa manfaat dalam mempelajari wawasan Nusantara, yaitu seperti memperkuat persatuan dan kesatuan dalam lingkungan bermasyarakat, dan juga lebih memperkokoh kebinekaan yang dimana kita tahu. Oke, cukup itu saja penjelasan dari 5 poin tadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.